Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya, Mustafa Kamil, dalam mata kuliah Analisa Laporan Keuangan. Kita masuk ke pertemuan 6, rasio solvabilitas, rentabilitas, dan rasio lain-lain. Rasio solvabilitas. Para kreditor jangka panjang atau pemegang saham walaupun berminat terhadap posisi keuangan jangka pendek, tetapi mereka lebih berminat dengan kondisi jangka panjang. Karena kondisi yang baik dalam jangka pendek tidak menjamin adanya kondisi yang baik pula untuk jangka panjang. Karena itu perlu diadakan analisa rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas terdiri dari rasio modal sendiri dengan total aktiva. Rumusnya, modal sendiri dibagi total aktiva dikali 100%. Rasio ini menunjukkan tingkat keamanan yang dimiliki kreditur. Makin tinggi rasio ini berarti semakin kecil jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan. Rasio ini disebut juga proprietary ratio atau stockholder equity ratio. Contoh, diketahui data modal sendiri 5 juta rupiah, total aktiva 20 juta rupiah. Carilah rasio modal sendiri dengan total aktiva. Jawab, rumus rasio modal sendiri dengan total aktiva. Modal sendiri dibagi total aktiva dikali 100%. Mana modal sendirinya? Nih 5 juta. Masukkan 5 jutanya. Mana total aktivanya? Ini 20 juta. Masukkan 20 juta. 5 juta dibagi 20 juta dikali 100%. Didapat 25%. Ini rasionya. Rasio modal sendiri dengan aktiva tetap. Rumusnya, modal sendiri dibagi total aktiva tetap dikali 100%. Jika rasio ini lebih besar dari 100%, berarti aktiva tetap dibiayai seluruhnya oleh pemilik perusahaan. Dan sebagian aktiva lancar juga dibiayai oleh pemilik. Jika rasio ini di bawah 100%, berarti aktiva tetapnya sebagian dibiayai oleh pinjaman dan seluruh aktiva lancar dibiayai dengan pinjaman, utang. Diketahui data modal sendiri 5 juta, total aktiva tetap 11 juta. Carilah rasio modal sendiri dengan aktiva tetap. Rumusnya, modal sendiri dibagi aktiva tetap dikali 100%. Masukkan modal sendirinya. Ini modal sendiri, masukkan 5 juta. Masukkan aktiva tetap, ini aktiva tetap 11 juta, masukkan 5 juta dibagi 11 juta dikali 100%. Didapat rasionya 45,45%. Rasio aktiva tetap dengan hutang tetap. Hutang tetap itu maksudnya hutang jangka panjang. Kenapa dia disebut hutang tetap? Karena dia tetap berada di
neraca perusahaan dalam jangka panjang. Rumusnya total aktiva tetap dibagi total hutang jangka panjang dikali 100%. Rasio ini menunjukkan tingkat keamanan yang dimiliki kreditor jangka panjang. Karena itu semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar jaminan dan keamanan memberikan pinjaman kepada perusahaan. Rasio ini juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman dengan jaminan aktiva tetap. Contoh, diketahui data total aktiva tetap 11 juta, total hutang jangka panjang 4 juta. Carilah rasio aktiva tetap dengan hutang tetap. Rumusnya total aktiva tetap dibagi total hutang jangka panjang dikali 100%. Kita masukkan dulu total aktiva tetapnya. Oh ini 11 juta, masukkan 11 juta. Kita cari dulu hutang jangka panjangnya. Oh ini 4 juta, masukkan 4 juta. 11 juta dibagi 4 juta dikali 100% didapat rasionya 275%. Debt ratio. Debt ratio atau rasio utang merupakan jenis rasio yang digunakan untuk mengevaluasi besaran perusahaan sesuai jumlah utang yang dapat membiayai aset. Rasio ini mampu menunjukkan kapasitas perusahaan dalam memperoleh pinjaman baru yang berjaminan aktiva tetap untuk menambah modal. Rumusnya total hutang dibagi total aset dikali 100%. Contoh soal, diketahui data total aktiva 20 juta, hutang lancar 2 juta, hutang jangka panjang 4 juta. Carilah debt ratio. Rumus debt ratio total hutang dibagi total aset dikali 100%. Cari dulu total hutang. Nah, total hutang itu berarti hutang lancar ini ditambah hutang jangka panjang. 2 juta ditambah 4 juta, 6 juta. Masukkan total hutangnya. Total aset ini 20 juta. Masukkan 20 jutanya. Berarti 6 juta dibagi 20 juta dikali 100%. Didapat rasionya 30%. Debt to equity ratio. Rasio ini biasanya diterapkan untuk membandingkan antara ekuitas modal sendiri, modal saham, dan liabilitas utang. Itu artinya utang jangan sampai lebih besar daripada modal. Sehingga beban yang ditanggung perusahaan pun tidak bertambah. Utang kok beban? Artinya kalau kita utang, kita kan harus membayar bunga. Nah, bunga itu beban. Semakin kecil rasio, berarti kondisi perusahaan sedang membaik karena modal guna menjamin utang terbilang besar. Rumus debt to equity ratio jumlah utang dibagi modal dikali 100%. Contoh soal, diketahui data modal 14 juta, hutang lancar 2 juta, hutang jangka panjang 4 juta. Carilah debt to equity ratio. Rumusnya jumlah utang
dibagi modal dikali 100%. Jumlah utang, Mbak, ini jumlah utangnya nih. Nah, ini jumlah utang. Utang lancar ditambah utang jangka panjang. Berarti berapa? 6 juta. Dibagi modal. Modalnya mana? Ini 14 juta. 6 juta dibagi 14 juta dikali 100% didapat rasionya 42,85%. Rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas digunakan untuk mengukur profit yang diperoleh dari modal-modal yang digunakan untuk operasi perusahaan atau mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Rasio rentabilitas terdiri dari rasio operating income dengan operating asset. Rasio ini menghubungkan antara keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan, operating income atau laba usaha, dengan kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan atau operating asset atau aktiva usaha. Nah, operating asset di sini semua aktiva, semua kekayaan. Aktiva itu kekayaan, kecuali investasi jangka panjang. Jadi kekayaannya yang disalurkan untuk investasi itu tidak termasuk operating asset. Kalau misalnya saya punya uang 100 juta, 80 jutanya saya beli saham perusahaan lain jangka panjang. Nah, yang 80% tadi atau 80 jutanya itu tidak termasuk operating asset, aktiva usaha, karena saya tidak pakai untuk usaha saya. Dan yang termasuk operating asset kecualinya aktiva lain yang tidak digunakan dalam kegiatan usaha. Kalau aktiva tersebut tidak dipakai untuk menghasilkan usaha, maka tidak termasuk operating asset. Jika rasio ini rendah, menunjukkan adanya kemungkinan adanya over investment dalam aktiva operasi. Artinya banyak dana dikeluarkan untuk investasi jangka panjang. Yang kedua, merupakan cermin rendahnya volume penjualan dibanding ongkos-ongkos yang diperlukan. Jadi, di sini dapat diketahui bahwa biaya operasi lebih tinggi daripada penjualan. Adanya inefisiensi. Nah, yang selanjutnya adanya kegiatan ekonomi yang menurun. Diketahui data laba usaha 4 juta, aktiva usaha 18 juta. Jadi nanti kalau misalnya di neraca itu tidak ada investasi jangka panjang, maka semua total aset tersebut masuk aktiva usaha. Carilah rasio operating income dengan operating asset. Rumusnya laba usaha dibagi aktiva usaha dikali 100%. Masukkan laba usahanya 4 juta, masukkan 4 juta. Aktiva usahanya 18 juta, masukkan 18 juta. 4 juta dibagi 18 juta dikali 100%. Didapat 22,22% rasionya. Turnover dari operating asset, perputaran aktiva usaha. Rumusnya penjualan dibagi operating asset, aktiva usaha. Rasio ini menunjukkan berapa
berapa kali operating asset atau aktiva usaha berputar dalam satu periode yang biasanya selama 1 tahun. Berapa kali dia berputar? Dalam menganalisa rasio ini sebaiknya diperbandingkan dengan beberapa tahun, sehingga diketahui tren dari penggunaan operating asset. Jika tren ini cenderung naik, berarti perusahaan semakin efisien. Diketahui data penjualan 30 juta, aktiva usaha 18 juta, carilah turnover dari operating asset. Rumusnya penjualan dibagi aktiva usaha. Penjualannya berapa? 30 juta. Aktiva usahanya berapa? 18 juta. 30 juta dibagi 18 juta, itu rasionya 1,67 kali. Jadi berputarnya 1,67 kali. Return on investment, ROI. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan, yaitu dengan mengukur kemampuan perusahaan dengan semua dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan yang menghasilkan laba. Besarnya ROI dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, turnover dari operating asset, tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasi. Yang kedua, profit margin, besarnya keuntungan operasi dibandingkan dengan jumlah penjualan yang dinyatakan dalam persentase. Nah, rumusnya return on investment itu operating asset. Ini rumus dari operating asset. Nah, penjualan dibagi operating asset. Ini rumus dari profit margin. Laba usaha dibagi penjualan dikali 100%. Ini rumus profit margin. Laba usaha dibagi penjualan dikali 100%. Berarti rumus return on investment atau ROI. Nah, ini kita lihat nih. Kita bisa sederhanakan di sini. Di sini ada penjualan. Nah, di sini juga ada penjualan. Berarti penjualan dibagi penjualan. 1. Nah, kalau 1 nggak usah ditulis. Disederhanakan bisa nggak nih rumusnya? Bisa. Jadi nanti rumusnya laba usaha, saya tulis di sini aja ya, laba usaha LU. Nah, dibagi dengan operating asset. Nah, dikali 100%. Itu rumus dari ROI. Kegunaan ROI dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksi, efisiensi bagian penjualan. Dapat mengukur efisiensi dari tindakan yang diambil oleh bagian atau divisi. Dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas masing-masing produk yang dihasilkan. Dapat digunakan untuk keperluan perencanaan. Kelemahannya, ROI sukar untuk membandingkan ROI antar perusahaan satu dengan yang lain karena kadang terdapat perbedaan praktek akuntansi. Metode ini tidak memperhatikan nilai waktu uang atau fluktuasi dari nilai uang. Nilai uang kan setiap beberapa periode pasti beda. Contoh gini, bakso sekarang, harga bakso sekarang dengan harga bakso 10 tahun yang lalu pasti beda. Tidak dapat digunakan untuk membandingkan 2 perusahaan atau lebih.
Nah, ini contoh dari cara mencari profit margin. Ya, diketahui labanya usahanya 4 juta, penjualan 30 juta. Rumus profit margin. Laba usaha berbanding penjualan dikali 100%. Tinggal masukkan angka-angkanya. Laba usahanya 4 juta, masukkan. Penjualannya 30 juta, masukkan. 4 juta dibagi 30 juta dikali 100%. Didapat rasio profit marginnya 13,33%. Nanti misalnya kalau di soal ditanyakan ROI, ya Anda tinggal masukkan aja rumus dari ROI, dimasukkan angka-angkanya, dikalikan, dibagi, dan sebagainya, ketemu. Rasio lain-lainnya, rasio laba kotor. Rasio ini menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai setiap rupiah penjualan, dan apabila rasio ini dikurangi dengan 100%, maka akan menunjukkan jumlah yang tersisa untuk menutupi biaya operasi dan laba bersih. Rumus dari laba kotor, rasio laba kotor, penjualan dikurang HPP dibagi penjualan dikali 100%. Nah, penjualan dikurang HPP, laba kotor. Nah, berarti laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Ini rumus dari rasio laba kotor. Nanti tinggal masukkan berapa laba kotornya, berapa penjualannya. Nah, ketemu rasio laba kotor. Operating ratio. Operating ratio mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan, dan rasio yang tinggi menunjukkan keadaan yang kurang baik karena setiap rupiah penjualan yang terserap dalam biaya juga tinggi. Rumusnya HPP ditambah biaya operasi dibagi penjualan bersih dikali 100%. Tinggal Anda cari berapa harga pokok penjualan atau HPP, masukkan nilainya. Anda cari di soalnya berapa biaya operasinya, masukkan. Dan cari berapa penjualan bersih, masukkan. Dibagi, dikali, ketemu rasionya. Perputaran hutang dagang. Rumusnya pembelian dibagi rata-rata hutang dagang. Untuk mencari rata-rata hutang dagang awal ditambah hutang dagang akhir dibagi 2. Kalau hutang dagangnya setiap bulan, maka mencari rata-ratanya hutang dagang Januari ditambah hutang dagang Februari, terus Maret, April, Mei, Juni, terus sampai Desember. Nah, ditambah dibagi 12. Kalau dia setiap bulannya. Kalau setiap bulannya, maka setahun dibagi 12. Ini tinggal masukkan nih pembeliannya. Anda lihat berapa pembeliannya, masukkan nilainya. Nah, sebelumnya cari dulu rata-rata hutang dagangnya tadi. Oh, di soalnya jika diketahui hutang dagangnya awal dan akhir, maka hutang dagang awal ditambah hutang dagang akhir dibagi 2. Seperti itu. Dibagi 2. Maka masukkan di rumus ini, pembeliannya berapa, rata-ratanya berapa, ketemu. Perputaran hutang dagang. Setelah itu, cari periode rata-rata pembayaran hutangnya. 360 dibagi dengan tingkat perputaran hutang dagang. Misalnya di sini didapat 2 nih hasilnya, misal 2. Maka periode rata-ratanya berapa? 360 dibagi 2. Nah, 2-nya dari sini. Nah,
sama dengan 180. Itu periode rata-rata pembayaran hutang. Iya, terima kasih. Berbisnis sejak di bangku kuliah. Start your business. Selagi Anda masih kuliah, sempatkan diri untuk bisnis. Nah, saya menawarkan beli beras jadi duit. Let's join ISC member. Bisnis beras premium kualitas setara Ramos IR Nampan. Bermodalkan HP online di mana saja dan kapan saja. Plus free ongkir. Berkomisi dan tanpa tenaga. Mengapa ISC gratis pengiriman? Mudah. Order dari HP atau melalui website ISC. Murah. Harga bersaing. Produk kebutuhan dasar. Dapat komisi setiap Anda bertransaksi dan dapat komisi dari setiap orang yang Anda ajak dan dapat diwariskan. Ini diantaranya produk-produk yang ada di ISC. Tapi masih banyak produk yang lain bisa Anda lihat di website ISC atau di aplikasi ISC. Untuk tanya-tanya bisa kontak langsung ke saya. Mudah-mudahan Anda sukses kuliahnya, sukses bisnisnya. Terima kasih.